Halo saudara, apa kabar hari ini? Hati-hati jangan copot masker saudara sembarangan. Sekali lagi kalau perlu didobel biar makin aman dan makin sehat. Iya, saudara, dalam dunia pendidikan dikenal istilah kompetensi dasar. Orang kadang memahaminya kompetensi itu dari kata kompeten, ya memang bisa dikaitkan dengan keahlian. Tapi sebetulnya ya nggak sejauh itulah. Kompetensi itu lebih kepada pemahaman, itu udah cukup lah gitu ya. Pengertian. Jadi memahami sesuatu yang pokok-pokok, yang paling minim. Nah, kira-kira gitu. Dan kompetensi dasar ini ada di mana-mana, ada dalam kehidupan kita. Dari yang formal sampai yang non formal. Misalkan kompetensi dasar sebagai ibu rumah tangga. Mestinya ada ya, walaupun tidak tertulis secara formal. Misalkan ibu rumah tangga ya paling nggak masak air bisa. Bikin apa itu telur ceplok mestinya bisa. Atau mie instan gitu ya, mestinya bisa. Itu kan kompetensi dasar ya. Nggak usah masak yang rumit-rumit ya, bikin fuyung hai gitu ya, atau masak-masakan daerah yang membutuhkan 15 bumbu, 20 bumbu, nggak usah lah saudara ya. Itu sudah expert, bukan lagi kompetensi dasar. Nah, dalam dunia kerja, dalam profesi ya jelas kompetensi dasar harus ada. Sebagai calon pendeta ada kompetensi dasarnya. Nanti kalau dia harus layak sebagai pendeta, punya kompetensi dasar yang berbeda lagi. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan kehidupan iman kita, saudara? Sama. Dalam kehidupan iman kita juga punya yang namanya pengetahuan dasar. Pengetahuan yang paling minimal sebagai orang beriman. Nah, apa itu pengetahuan paling dasar sebagai orang beriman? Dalam sebuah percakapannya dengan Nikodemus, Tuhan Yesus berbincang-bincang tentang dilahirkan kembali, tentang lahir baru, tentang hidup baru yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai seterusnya. Cukup panjang, itu percakapan yang menarik. Dan di dalam ayat yang 10 Tuhan Yesus berkomentar seperti ini kepada Nikodemus yang adalah seorang ahli Taurat ini. Dikatakan demikian. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Tuhan Yesus heran, Tuhan Yesus bingung, Tuhan Yesus nggak paham kenapa orang seperti Nikodemus yang memiliki jabatan penting di bait Allah dalam keagamaan orang Yahudi, tapi nggak mengerti tentang lahir baru, hidup baru. Padahal itu adalah pengetahuan dasar. Karena begini, orang yang diselamatkan, orang yang menerima Tuhan dalam hidupnya, atau orang yang percaya kepada Tuhan, tentu dia harus mempercayai hal-hal yang terkait. Artinya ketika kita percaya kepada sesuatu, yang kita percayai itu mestinya mengubah hidup kita. Ya contoh misalkan, saya percaya ada COVID, maka saya tidak segan-segan memakai masker. Saya tidak segan-segan menyampaikan berita informasi kepada semua orang, halo ada COVID. Saya percaya COVID lalu membuat saya lebih hati-hati. Saya percaya COVID maka saya pun mau minum vitamin. Saya percaya COVID maka itu mempengaruhi hidup saya untuk menjaga kesehatan, berjemur. Artinya berdampak dalam hidup kami. Hidup saya, ada yang berubah dalam hidup saya. Nah itu kan berarti ada yang baru dalam hidup saya. Sama, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Juru Selamat, adakah perubahan dalam hidup saudara yang dilambangkan, disimbolkan sebagai hidup baru, lahir baru? Harus ada yang berbeda, saudara. Artinya ketika kecil, ketika remaja, ketika muda, kita memiliki kehidupan yang harusnya terus mengalami perubahan, perbedaan dari saat ke saat. Apalagi saat ini, setelah kita beranjak dewasa. Apakah dewasa umurnya saja? Atau lebih tepat disebut cuman tambah tua? Atau kita dewasa juga dari sikap, perilaku, tutur kata, kehidupan kita.
Saya tidak memunafik, itu proses. Tapi sekali lagi, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka harus ada yang berubah dalam hidup kita. Harus. Kita tidak lagi dikenal sebagai yang kemarin-kemarin. Apa misalkan? Pemarah, tukang ngambek, apalagi pelit, apalagi curang, apalagi suka menipu, dan lain sebagainya. Itu mestinya setiap hari, setiap saat makin menghilang, makin menghilang, makin menghilang. Dan kita dikenal sebagai pribadi yang berbeda. Itulah kompetensi dasar kita. Kalau hal yang paling dasar pun kita nggak paham, maka sebetulnya ada hal yang sia-sia dari iman percaya kita. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.